Cegah stunting sedari dini. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata stunting. Ya, karena stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan yang perlu segera diatasi. Kira-kira apa sih stunting itu sendiri? Stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari min 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau infeksi berulang dan kronis yang terjadi dalam 1000 hari pasca kelahiran. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kondisi stunting? Menurut UNICEF, stunting disebabkan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama ada penyebab langsung, di mana penyebab ini sendiri langsung mempengaruhi kondisi masalah gizi, yaitu ada konsumsi zat gizi dan infeksi penyakit. Penyebab langsung ini dipengaruhi oleh penyebab tidak langsung, berupa ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, asuhan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan. Penyebab tidak langsung ini juga dipengaruhi oleh penyebab utama, yaitu kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Seluruh penyebab tadi juga diakar masalahi oleh krisis ekonomi dan politik, terutama yang terjadi dalam sebuah negara. Stunting ini sendiri berdampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan anak, berpotensi menciptakan siklus kemiskinan, dan menghambat produktivitas ekonomi serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga penting untuk mengetahui pencegahan stunting untuk membawa perubahan positif pada individu, keluarga, dan masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yuk kita simak penjelasan berikut. Upaya pencegahan pertama yang dapat dilakukan adalah pada remaja putri dengan melakukan screening anemia dan pemberian konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri sebagai calon ibu hamil agar terhindar dari resiko stunting pada bayi yang lahir dari ibu dengan kondisi anemia akibat kurangnya pasokan nutrisi yang cukup ke janin selama kehamilan. Upaya kedua yang dapat dilakukan adalah dengan rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Selain itu, perlu juga untuk memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, yodium agar terhindar dari gangguan pertumbuhan janin yang berpotensi menyebabkan stunting. Upaya ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan inisiasi menyusui dini, yaitu sesaat setelah bayi lahir dengan melakukan inisiasi menyusui dini agar terjadi pemberian nutrisi yang optimal dan mendukung kekebalan tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Upaya keempat yang dapat dilakukan adalah dengan imunisasi. Dengan memperhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindung dari berbagai macam penyakit sehingga menurunkan resiko terjadinya stunting pada anak. Upaya kelima yang dapat dilakukan adalah dengan ASI eksklusif, dengan memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan diteruskan dengan MPASI dengan makanan yang bergizi. Upaya keenam yang dapat dilakukan adalah dengan pemantauan tumbuh kembang dan penurunan berat badan anak, sehingga dapat membantu dalam mendeteksi dini tanda stunting yang ada pada anak. Dan langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lain sebagainya. Melalui implementasi semua langkah ini, diharapkan kita dapat mengurangi resiko stunting dan memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang sehat.